Hai teman-teman pejuang ASN, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Di video kali ini saya akan membagikan kisi-kisi soal sosiokultural P3K 2021-2022. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe yuk di subscribe dulu, like dan share-nya ya. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosiokultural? Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dalam agama, suku, dan budaya, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Soal nomor 1. Orang tua saya selalu melarang saya untuk pulang larut malam. A. Saya tetap melanggarnya. B. Saya ragu-ragu untuk menuruti kemauan orang tua saya. C. Saya mematuhi orang tua saya demi kebaikan saya. D. Saya mengikuti teman-teman saya. E. Saya paham bahwa orang tua saya khawatir pada saya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Saya mematuhi orang tua saya demi kebaikan saya. Soal nomor 2. Teman seruangan saya tiba-tiba jatuh sakit dan meminta saya untuk menggantikan tugasnya. Saya akan A. Mempelajari tugas tersebut dengan baik sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. B. Mencari rekan kerja lain yang bersedia untuk menggantikan tugas tersebut. C. Tanpa berpikir panjang segera menyanggupinya. D. Menolak menerima tugas tersebut. E. Meminta dia untuk mencari rekan kerja lain yang bersedia untuk menggantikan tugasnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Mempelajari tugas tersebut dengan baik sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. Soal nomor 3. Pada saat Anda mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Sikap Anda adalah A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem. Dan E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. Soal nomor 4. Saya ingin meminta izin kepada atasan karena ada kepentingan yang sangat mendesak. Namun, pada saat itu atasan saya sedang berbicara dengan rekan kerja saya. Saya akan A. Menyela pembicaraan mereka setelah meminta maaf sebelumnya. B. Langsung pulang dan meninggalkan pesan kepada rekan kerja untuk menyampaikan izin saya kepada atasan. C. Menunggu pembicaraan mereka berakhir. D. Langsung masuk ke ruangan dan mengutarakan maksud saya. E. Mendengarkan dan menimbang pentingnya pembicaraan mereka sebelum menyela untuk meminta izin. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Menunggu pembicaraan mereka berakhir. Soal nomor 5. Teman sekantor ingin meminjam uang saya untuk biaya berobat anaknya. Padahal uang yang tersisa adalah uang cadangan saya di akhir bulan. Saya akan
A. Mengatakan bahwa saat ini saya tidak memiliki uang sama sekali. B. Meminjamkan sebagian uang simpanan saya. C. Mencarikan ia pinjaman kepada teman lain. D. Mengatakan bahwa uang saya terbatas dan menyarankannya untuk meminjam uang kepada teman lain. E. Mengajaknya mencari tambahan penghasilan di luar jam kantor. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Meminjamkan sebagian uang simpanan saya. Selanjutnya soal nomor 6. Saya sedang mengerjakan pekerjaan yang harus segera selesai. Teman saya datang dengan wajah sedih dan tampaknya ingin berbicara dengan saya. Saya akan A. Meminta waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan berjanji akan berbicara dengannya setelah itu. B. Berbicara kepadanya dengan penuh perhatian. C. Tidak peduli dan tetap melanjutkan pekerjaan. D. Berbicara kepadanya sambil tetap bekerja. E. Meminta kepadanya untuk tidak mengganggu saya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D. Berbicara kepadanya sambil tetap bekerja. Soal nomor 7. Ketika hari libur, kantor menyuruh saya untuk lembur pekerjaan dan ada uang tambahan. Namun, saya sudah berjanji dengan anak saya untuk mengajaknya berjalan-jalan di hari libur. A. Jarang-jarang saya bertemu dengan anak saya. Lebih baik saya bertemu dengan anak saya. B. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya. C. Saya mengajak bicara anak saya dan mengganti hari untuk berjalan-jalan. D. Saya profesional dalam bekerja. E. Saya berangkat setengah hari agar saya bisa mengajak anak-anak jalan-jalan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. Saya mengajak bicara anak saya dan mengganti hari untuk berjalan-jalan. Soal nomor 8. Pada hari ulang tahun atasan, saya ingin memberikan sebuah hadiah. Pertimbangan utama saya dalam memberikan hadiah adalah A. Pengaruh hadiah saya terhadap kedekatan saya dengan atasan. B. Budget yang saya miliki. C. Keinginan atasan saya. D. Hadiah yang diberikan teman lain kepada atasan. E. Kegunaan hadiah saya terhadap atasan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah E. Kegunaan hadiah saya terhadap atasan. Soal nomor 9. Jika saya menjadi orang tua, saya ingin menjadi orang tua yang A. Otoriter. B. Demokrasi. C. Selalu memenuhi keinginan anaknya. D. Pekerja keras. E. Protektif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah D. Bekerja keras. Terakhir, soal nomor 10. Sebagai generasi muda, pandangan saya terhadap budaya daerah yang telah berjalan lama di tempat saya tinggal adalah A. Biar generasi tua saja yang menjalankannya. B. Merawat dan berusaha menjaganya supaya tidak hilang. C. Menganggapnya hal biasa dan bukan suatu hal yang istimewa. D. Menghormatinya karena merupakan peninggalan leluhur. E. Sudah sangat kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Merawat dan berusaha menjaganya supaya tidak hilang.
Itu dia 10 kisi-kisi soal sosiokultural P3K 2021-2022. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.